Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita berjumpa di dalam Pekan Doa Pentakosta yang pertama dengan tema kecongkakan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 6b ada tertulis, Allah menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Untuk lebih memahaminya, marilah kita mendengarkan ulasan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Santoso. Tetapi sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagi lagu dari KJ 460, Jika Jiwaku Berdoa. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa dalam Pekan Doa Pentakosta. Selama Pekan Doa ini kita akan merenungkan tema-tema yang akan menghantarkan kita untuk menyiapkan diri menyambut turunnya Roh Kudus. Pada tahun ini, Pekan Doa 2020, kita akan merenungkan tema-tema 7 dosa maut. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, tatkala kami menunggu akan turunnya Roh Kudus, maka kami akan menyiapkan diri dengan terang kebenaran firman-Mu dalam refleksi kami, dalam doa kami, dalam pujian kami, sehingga kami sungguh siap untuk menyambut Roh Kudus dan juga siap untuk berkarya dalam tuntunannya. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu, bersabdalah karena kami siap untuk mendengarkannya. Umat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, di hari pertama ini kita akan merenungkan tema kecongkakan. Kecongkakan menjadi hal pertama yang akan kita renungkan karena kecongkakan ini merupakan salah satu dosa yang dibenci oleh Tuhan. Amsal pasal 6 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. 6 perkara bahkan 7. Mata sombong menjadi hal pertama yang disebut. Kesombongan atau kecongkakan menjadi perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan juga menjadi kekejian bagi hatinya. Mengapa? Kecongkakan atau kesombongan ini yang dibenci oleh Tuhan bahkan menjadi suatu kekejian di hadapannya. Karena dalam kecongkakan atau kesombongan ini kita menilai manusia
berdasarkan pandangan atau penilaian kita sendiri. Bahkan kita bisa merendahkan orang lain yang juga diciptakan Allah, yang baginya Kristus juga mati menebus hidupnya, tetapi kemudian kita merendahkannya, menggunakan ukuran yang seakan-akan pas, tetapi sebenarnya itu sesuatu yang keliru. Seperti yang diungkapkan dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Kesombongan atau kecongkakan membuat kita menilai diri lebih tinggi, lebih benar, lebih baik dari orang lain. Pada saat yang sama, kita justru merendahkan sesama kita yang kita pandang tidak bisa memiliki atau mempunyai kualitas seperti yang ada dalam kehidupan kita. Seperti yang dilakukan orang Farisi, ia memandang rendah pemungut cukai. Ia menempatkan diri lebih baik secara sosial, secara rohani, ataupun secara keseluruhan dalam kehidupannya. Bangga pada diri sendiri, percaya pada diri sendiri tidaklah salah. Tapi yang dibenci Allah adalah ketika ia sombong, ketika kecongkakan itu membuat ia merendahkan sesamanya, dan seakan-akan ia punya hak untuk mengukur orang berdasarkan ukurannya. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, kecongkakan ataupun kesombongan ini sesungguhnya akan membawa orang kepada kejatuhan. Seperti yang dikatakan dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Itulah yang terjadi dalam kehidupan orang Farisi. Ia yang merasa benar, ia yang merasa saleh, ia yang merasa baik, justru tidak mendapatkan apa-apa dalam kehidupannya. Ia jatuh ke dalam lubang yang membinasakannya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Lalu bagaimanakah kita sebagai pengikut Kristus? Dengan jelas Kristus mengatakan dalam Injil Matius pasal 20 ayat 26 sampai dengan 28 yang berbunyi demikian. "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bagi Kristus, kelebihan yang dianugerahkan Bapa, kelebihan yang ada dalam hidupnya, menjadi sebuah alat atau kesempatan untuk melayani orang lain. Demikian juga dalam kehidupan kita, apapun kelebihan, apapun anugerah, apapun karisma, apapun yang diizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, marilah kita menyambutnya dengan sukacita. Tapi jangan sampai itu membawa kita kepada kesombongan, tetapi kita akan membawa semuanya untuk melayani Tuhan dalam kehidupan bersama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kami. Jagalah hati kami agar itu tidak membawa kami ke dalam kecongkakan atau kesombongan, agar kami tidak jatuh dalam kebinasaan. Jagalah hati kami agar kami tidak merendahkan sesama dan membandingkan dengan kehidupan kami. Tapi biarlah kami merendahkan diri sebagaimana Kristus datang untuk melayani dan merendahkan dirinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Pendeta Tri Santoso atas renungan firman Tuhan yang baru kita dengarkan bersama. Kiranya firman Tuhan tinggal tetap di hati kita, menjadi pegangan bagi langkah kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk menaikkan doa masing-masing keluarga secara pribadi. Berdoa dimulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur untuk kasih dan karunia-Mu yang kami terima di sepanjang hidup kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat pemerintah, bangsa, dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati seluruh pemimpin bangsa dan negara kami. Berikan mereka hikmat supaya mereka dapat memimpin negara kami dengan arif dan bijaksana. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat gereja-Mu, buat pelayan Tuhan dan jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati gereja-Mu dan juga pelayan Tuhan. Kiranya mereka dapat melayani jemaat dengan penuh ketulusan hati. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu. Kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu. Jauhkan kami dari kecongkakan dan berikanlah kepada kami kerendahan hati. Ya Tuhan, terima kasih. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus, yang mengajar kami Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, terima kasih sudah mengikuti acara kebaktian Pekan Doa Pentakosta hari pertama. Tuhan Yesus memberkati.